Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Barakallahu fiikum Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan kami mohon maaf pada para penanya yang tidak bisa kami sampaikan pertanyaannya karena banyaknya pertanyaan yang masuk pada kami dan singkatnya waktu ya pada hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan berdoa saat sujud dalam sholat, apakah boleh berdoa dalam sujud sholat fardu atau hanya boleh dalam sholat sunnah saja? Karena ada ustaz yang mengatakan bahwa hanya boleh berdoa dalam sujud sholat sunnah saja karena sholat fardu adalah mutlak, tidak boleh ada bacaan lain selain bacaan sholat fardu tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ada pertanyaan pada pertemuan lalu yang sebelum saya jawab tentang bagaimana wanita menegur imam yang salah baca. Menegur imam yang salah baca. Jadi difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain, maka tidak masalah jika seorang imam dia baca Quran ternyata dia salah, maka dia tegur dengan dia menegurkan bacaannya. Jika tidak ada fitnah, ya tidak jadi masalah karena suara wanita hukum asalnya adalah bukan aurat. Ya, kecuali kalau suaranya dimendayu-dayukan, itu baru menjadi bisa menggoda. Wala takhdha'na bil qaul. Ya, jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian. Tapi kalau dia berbicara dengan wajar, maka bukan aurat dan dia boleh menegur imam yang salah ketika bacaannya salah. Lain halnya kalau imam lupa berdiri, harusnya sudah salam dia belum salam, harusnya duduk tasyahud dia berdiri, maka wanita dengan tasfik, dengan begini atau dengan mukul bagian anggota tubuhnya. Kalau laki-laki subhanallah, subhanallah, berarti salah. Tapi kalau memperbaiki bacaan, maka wanita boleh sebagaimana laki-laki membetulkan. Terutama jika yang ternyata imamnya suaminya, kemudian makmumnya istrinya, tentu lebih boleh lagi. Ini pertanyaan kemarin yang belum sempat saya jawab. Allah alam bisawab. Lalu berikut yang berkaitan dengan doa ketika sujud umum mutlak, ya Rasulullah SAW mengatakan amma sujud fajtahidu fid du'a faqamin astajaba lakum. Adapun sujud maka berusaha dalam berdoa, dan ini lebih mudah untuk dikabulkan, tidak dibedakan antara salat fardu dengan salat sunnah. Dan hukum asalnya salat fardu salat sunnah hukumnya adalah sama kecuali ada dalil yang membedakan. Ini kaidah. Hukum asal salat fardu dan salat sunnah hukum asalnya sama kecuali ada dalil yang membedakan. Contohnya salat sunnah berdiri tidak wajib, bukan rukun tapi sunnah. Kalau salat fardu harus berdiri, kalau tidak berdiri salat tidak sah kecuali ada uzur. Ini contoh perbedaan. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asal salat fardu dan salat sunnah adalah sama. Maka boleh seorang berdoa ketika sujud salat fardu maupun salat sunnah. Namun perlu diingat ketika dia bermakmum kepada imam, maka dilihat kalau imamnya sujudnya cepat, maka jangan dia berlama-lamaan doa karena disuruh makmum untuk mengikuti imam. Ada sebagian orang saya pernah lihat, jadi imamnya sudah sujud, imamnya sudah berdiri, Allahu Akbar, dia masih sujud terus berdoa. Ini salah. Ini menyelisih imam. Ingin dapat pahala tapi berdosa, salah, karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir, kalau dia bertakbir maka takbirlah. Jika dia bangkit dari ruku maka bangkit dari ruku, jika dia bangkit dari sujud maka bangkit dari sujud. Jadi kalau kita sholat bersama, kita jadi makmum, kita berusaha mengikuti ritme daripada imam. Tapi kalau kita ibu-ibu misalnya sholat sendiri di rumah, dia ingin sujud, berdoa dalam sujud sholat fardunya, maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu. Jika kita menjadi makmum dari seorang imam yang bacanya banyak lahan jarinya atau kesalahan-kesalahan yang jelas, terutama dalam membaca Al-Fatihah, apakah kita segera keluar dari berjamaah dengan imam tersebut, dan bagaimana caranya Ustaz jika berada di tengah-tengah?
Wallahu a'lam bishawab ya. Harusnya kita kasih masukan kepada mereka agar imam kesalahan parah ya. Bisa membuat bisa jadi sholat tidak sah ya. Tapi kalau misalnya ternyata di antara mereka dia yang terbaik yang ada, tidak ada yang lain, mudah-mudahan ada uzur. Allah alam bisawab ya. Kalau kita ragu bacaannya sah atau tidak, kita baca sendiri. Kita baca sendiri, tidak hanya mendengarkan, kita baca sendiri karena kita tahu bacaannya tidak pas ya. Bisa jadi dia punya uzur ya, karena kita tahu tidak semua orang belajar tajwid. Ada di sebagian daerah yang Al-Fatihahnya ya terbaik ya begitu, di kampung-kampung ya kita tidak bisa katakan sholatnya tidak sah. Dia punya uzur ya. Tapi kalau di suatu kota yang dimana orang sudah pada tahu baca Al-Fatihah, maka hendaknya dipilih imam yang tahu baca Al-Fatihah. Kalau kita ragu tentang bacanya, kita baca sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustazi. Mohon diperagakan posisi jari telunjuk saat tahiyat, apakah sama sekali tidak digerakkan atau suatu lafaz la ilaha illallah diajukan ke arah atas seperti pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, digerakkan ke kanan kiri seperti pendapat Imam Ahmad. Ada pendapat memang. Jadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu diam. Jadi geraknya ketika mengucapkan la ilaha illallah ya. Ada beberapa pendapat ya. Tapi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya hadis riwayat Zaidah ibnu Qudamah tentang asyara fi usbu'ihi yad'uhu fayuharrikuha yad'u biha. Kata Zaidah bin Qudamah, Nabi SAW beri isyarat dari hadis Wa'il bin Hujr, kalau nggak salah Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb dari Abi, kemudian dari Wa'il bin Hujr dari Nabi SAW. Wa'il bin Hujr berkata, asyara bi usbu'ihi, Rasulullah beri isyarat dengan jarinya, fayuharrikuha, ditambah ini, maka Nabi pun menggerak-gerakannya, yad'u biha, Nabi berdoa dengannya. Tambahan fayuharrikuha, Nabi menggerak-gerakannya ini diriwayatkan melalui jalur Zaidah ibnu Qudamah, dan dia seorang perawi yang thiqah, tapi dia menyelisih sekitar 20 orang perawi thiqah yang lain ya. Yang di antara ada yang lebih derajatnya thiqah seperti dia, ada yang lebih thiqah dari dia, sehingga para ulama mengatakan tambahan fayuharrikuha adalah hukumnya syadz. Kalau hukumnya syadz, maka tidak perlu kita menggerakkan. Kita cuma dari awal at-tahiyatulillah kita sudah mengisyaratkan. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwasanya hadisnya sahih sebagaimana pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala masalah khilafiyah, maka silakan dia beri isyarat. Dalam memberi isyarat pun berijtihad para ulama. Tadi sudah disebut ada yang kanan kiri, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang sebut setiap menyebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, setiap mengucap nama Allah. Ada yang mengatakan digerakkan ketika berdoa saja, ya. Ketika tidak, karena dalam hadis wa yad'u biha, Rasulullah berdoa dengannya. Ya, jadi kalau kita pas lagi berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad, kan itu doa, ya Allah beri salawat kepada Nabi, itu doa. Atau kita mengatakan Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fil mahya wal mamat. Kita berdoa dengan menggerakkan. Ini bagi yang menggerakkan. Itu pun ketika menggerakkan berbagai macam pendapat. Intinya Allah alam besar itu masalah furu', masalah ringan. Saya sendiri lebih condong untuk tidak digerakkan karena saya lebih condong hadis riwayat Zaidah bin Qudamah, hadisnya adalah syadzah. Syadz tidak bisa dijadikan pegangan karena menyelisih sekitar 20 perawi yang lain sebagaimana saya jelaskan dalam buku bekal salat.